Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa adana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madadika al-jari wajma'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, kekasih kita, pemimpin kita, penolong kita, pembawa hidayah kepada kita, pemberi syafaat untuk kita kelak nanti di hari kiamat, baginda Nabi besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga besarnya dan seluruh sahabatnya, juga para pengikutnya hingga hari kiamat. Semoga Allah menggolongkan kita semua menjadi pengikut-pengikut terbaik Nabi Muhammad, yang kelak nanti di hari kiamat kita bisa dikumpulkan dalam barisannya, mendapatkan syafaatnya, masuk surga bersamanya. Amin ya rabbal. Yang kita hormati, kita muliakan para asatidzah, para guru-guru kita tercinta, para alim ulama, para sepuh, para tokoh masyarakat. Wabil khusus hadir bersama Ketua DKM Masjid Jami' Bina'ul Ummah Ayahanda Bapak Haji Jajang Saifullah, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Hadir bersama Ketua RW Bapak Heri Budi Prasetyo, mudah-mudahan Allah beri panjang umur, sehat afiat. Guru kita Ustaz Muhammad Hendra, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Al-Ustaz Malik, semoga Allah beri panjang umur, sehat afiat. Dan tamu-tamu undangan DKM Masjid Al-Muhajirin, Ketua Forum Haji Villa Tangerang Elok Kuta Bumi 3, dan juga Pesona Kuta Jaya, dan juga para ketua DKM Musola, dan yang menjadi wasilah saya bisa sampai di sini, sahabat saya yang lama baru jumpa, Ustaz Rahmat. Kita doakan guru-guru kita, Allah beri panjang umur, sehat afiat. Allah mudahkan segala urusannya dunia dan akhirat. Dan semua hadirin hadirat, kaum bapak, kaum ibu, adik-adik kita, para pemuda-pemudi, semoga semua yang hadir malam hari ini dipanjangkan umurnya Allah, diberikan kesehatan, keafiatan, berkah maulid malam hari ini. Niat kita, hajat kita, doa-doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Salah seorang ulama besar bernama Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti ini berjuluk atau dijuluki Al-Hafidh Sultanul Arifin Jalaluddin As-Suyuti. Kalau ulama dalam ilmu hadis itu sudah dijuluki Al-Hafidh, berarti dia menghafal ratusan ribu hadis bersama sanadnya sampai kepada Rasulullah. Beliau pernah ditanya tentang apa hukumnya orang-orang yang ketika masuk bulan Maulid atau bulan Rabiul Awal mereka berkumpul memperingati maulidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini
disebutkan di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin, syarah daripada Hasyiah daripada kitab Fathul Mu'in. Beliau menjawab, di sisi saya, ini jawaban yang hebat. Memang ahli fikih, ahli ilmu itu kalau menjawab suatu masalah pertanyaan, maka dia meneliti dulu apa isi dari pertanyaan. Contoh yang ditanya tentang maulidnya Nabi Muhammad SAW, maka beliau langsung teliti dulu apa sih yang ada di dalam maulidnya Nabi. Maka dia katakan, seperti saya punya kakek, kalau dulu dijulukinya Mufti Betawi, Al-Habib Uthman bin Abdullah bin Adil bin Umar bin Yahya, pengarang kitab Sifat 20. Banyak kiai-kiai kita selalu baca tuh. Kalau ibu-ibu suka ngaji, ada kitab namanya Perhiasan Bagus. Beliau pernah ditanya juga dalam satu hukum masalah, maka dia teliti dulu apa masalah itu. Ditanyanya tentang kotak suara. Zaman dulu belum ada yang namanya tip, radio atau apa. Ada satu kotak bisa merekam suara yang orang suka pasang lagi untuk pasang ayat-ayat Al-Quran. Nah, ketika menjawab, beliau bilang kotak suara ini apa, dari apa terbuat. Jadi diteliti dulu. Sama seperti Imam As-Suyuti, beliau langsung katakan, ini anna asl fi amri maulid, asalnya di dalam perkara maulid, kita memperingati maulidnya Nabi. Maulid ini isinya adalah huwa ijtima'un nas. Yang pertama adalah kumpulnya masyarakat, yang diisi di dalamnya wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, yang di dalamnya dibacakan semampu atau sebisanya daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Wa qira'atu riwayatu al-waridah fil akhbar mabda'in Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mabda'i amri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan membaca riwayat tentang permulaan kehidupan Rasulullah. Apa itu? Itu terlahir. Dengan apa? Kemudian mereka berkumpul dan mereka makan. Setelah makan mereka berhumma yang sarifun. Makanya ini makan pulang, bahasanya begitu. Ya, tapi saya habis makan suruh ngomong. Ya, habis makan suruh ngomong. Ya. Apa kata beliau? Ini nggak ada tambahannya. Ingat, kata Nabi, wala, kata Imam Suyuti, wala yazdadu an dzalik, nggak ada yang lebih dari itu. Kumpul orang baca ayat Quran, kemudian membacakan kisah-kisah Nabi, kisah permulaan kehidupan Nabi, entah yang kita baca dengan maulid atau tausiah yang menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa? Dan kemudian mereka makan. Setelah makan mereka pulang. Jadi nggak ada tanda tambahan. Makanya saya suka singgung kalau ada pengajian habis maulid, suka bilang, dia jangan lupa terbaniat ya foto-foto sedang bidah itu. Tuh gak ada tambahannya di kitab itu. Foto-foto gak ada. Foto-foto gak ada, Pak. Ya Bu ya, foto-foto gak ada, itu kata ulama gak ada. Walayazdadu an dzalik, gak bertambah lagi dari itu. Apa kata beliau? Wahwa minal bid'il hasanah, itu adalah perkara yang memang bid'ah, tapi al-hasanah, bid'ahnya baik. Ini ulama yang bicara ya. Berarti apa pemahamannya? Pemahamannya kalau disebut kata bid'ah al-hasanah, berarti bid'ah baik. Berarti bid'ah itu ada pemahaman. Iya, ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Ini pemahaman al-hafidh loh. Bukannya saya ini hafal ratusan ribu hadis atau guru-guru kita. Bahkan Al-Imam An-Nawawi membagi bid'ah pun menjadi dua. Membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah namanya bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk. Al-Imam Syafi'i pun membagi bid'ah jadi dua. Ada namanya bid'ah mahmudah, ada bid'ah mazmumah. Jadi kita kalau teliti pelajarannya itu ada pemahamannya. Bahkan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau bagi bid'ah jadi 5.
udah hukum syariat namanya. Kalau udah wajib, sunnah, mubah, makruh, haram, ini dalam ilmu fikih namanya ahkamu syar'illah, hukum-hukum syariat Allah. Oh, bid'ah jadi wajib, bid'ah apa wajib? Beliau kasih contoh, contohnya Pak Bu, bid'ah yang wajib itu Al-Quran berbentuk mushaf. Dulu di zaman Nabi, Al-Quran ada di kepala para sahabat dan dituliskan di kertas-kertas lembaran. Kapan mulai Al-Quran itu dibentukkan sebagai mushaf satu, kemudian sekarang terbagi menjadi banyak, hampir setiap masjid, musola, rumah kita punya Al-Quran. Itu di zaman Khalifah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Jadi zaman Rasulullah nggak ada. Zaman sahabat yang minta coba Al-Quran dijadikan 4, dibagi seluruh penjuru negeri Islam. Setelah 4 dibagikan lagi sampai sekarang alhamdulillah tiap rumah ada Al-Qurannya. Ini namanya bid'ah, tapi bid'ah yang baik, bahkan disebut oleh ulama bid'ah wajib. Kenapa? Karena kalau nggak dijadikan seperti itu, Quran hanya ada satu lembaran, terus kita semua menengoknya bagaimana, mau bacanya gimana. Terus ada disebut lagi bid'ah sunnah. Contohnya apa bid'ah sunnah? Bid'ah sunnah diantaranya belajar ilmu nahu. Kita belajar ilmu nahu. Mohon maaf Pak Bu, ilmu nahu itu penting dalam ilmu bahasa Arab, karena kita nggak bisa baca kitab kalau nggak tahu ilmu nahu. Itu namanya ilmu alat. Alat untuk kita membaca kitab, alat untuk kita memahami sesuatu. Tapi kalau dibilang ada nggak di zaman Rasulullah? Mohon maaf, tidak ada. Rasulullah nggak pernah belajar ilmu nahu atau Rasulullah mengajarkan ilmu nahu. Justru bersumber ilmu nahu dari ucapan-ucapan Nabi kita Muhammad. Ilmu nahu itu bersumber dari Al-Quran. Makanya kalau buka belajar ilmu nahu, yang di Eropa apa? Al-Quran yang di Eropanya. Jadi kalau dia bilang ini bid'ah, tapi bid'ah yang baik. Sebab kenapa? Kalau kita nggak belajar ilmu nahu, kita nggak ngerti baca kitab, nanti baca hadis salah. Ada satu hadis teksnya begini, lihat nggak ada. Kalau bahasa orang kita ini tulisan bahasa Arab botak, gundul, nggak ada fathahnya, nggak ada kasrohnya, main baca aja. Ada satu hadis Nabi begini bunyinya, idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah wal waqar. Dibacanya benar begini. Tapi kalau orang melihatnya udah gundul ini tulisannya, terus nggak belajar ilmu nahu, dia baca idza ataitumus shalah fa'alaikum bis-sakinah wal waqar. Artinya lain lagi. Kata Nabi, kalau kamu mau datang ke sholat, datanglah dengan tenang, santai, jangan tergesa-gesa, jangan lari-lari. Bapak dari rumah pengen sholat di masjid, jangan lari-lari, dan yang tenang. Kalau dapat sholat, dapat alhamdulillah. Kalau masih kurang-kurang, kita lihat imamnya udah sujud, dia sempurnakan kurangnya, kata Nabi. Tapi karena kita nggak belajar ilmu nahu, terus tiba-tiba main baca hadis ini aja, fa'alaikum bis-sakinah wal waqar. Artinya beda lagi. Apa artinya? Jika kamu datang kepada sholat, fa'alaikum bis-sakinah, sakinah itu pisau, maka bawalah pisau. Kita besok datang sholat bawa pisau. Ini ada hadisnya nih. Karena kita nggak belajar ilmu nahu, jadi salah baca hadis. Mending lagi, udah gitu bukan baca al-waqar, al-waqar. Apa al-waqar artinya? Bangkai tikus. Ada orang sholat bawa bangkai tikus. Jadi mana mau sah sholat? Makanya pentingnya ilmu nahu. Maka ini menjadikan bid'ah yang baik. Contoh lagi, pondok pesantren. Saya tanya, di zaman Rasulullah ada nggak pondok pesantren? Nggak ada Pak. Rasulullah nggak bikin pondok pesantren. Sahabat Nabi nggak bikin pondok pesantren. Tapi saya tanya, pondok pesantren penting nggak? Walaupun bid'ah, tapi penting. Nggak usah jauh-jauh. Sekolah agama, madrasah, ada nggak di zaman Rasulullah? Nggak ada. Terus kalau ditanya penting nggak? Penting. Ini termasuk daripada bid'ah, tapi yang disebut oleh para ulama namanya bid'atul hasanah, bid'ah yang baik. Jadi besok nanti jangan ada orang nanya lagi, ini bid'ah. Wah ini ngomongin bid'ah, emang bid'ah yang baik? Enggak, bid'ah kullu dolalah. Bid'ah itu semua sesat. Kalau kita belajar ilmu usul fikih, fil lafzil umum pasti ada khusus. Di dalam lafaz umum kullu pasti ada khusus, kecuali kullu pasti ada kecuali. Jadi kita perlu pahami kata Imam As-Suyuti, ini bid'ah yang baik. Terus
Ini kata Imam Suyuti. Ini jawaban fikih. Ini di mana dibahasnya? Di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin bab walimah. Di bab tentang walimah. Kenapa saya sebutkan? Sebab mohon maaf, kita bicara walimah, kita sering mengadakan walimah. Ada yang walimah nikah, ada yang walimah safar haji, ada yang walimah hitam, ada yang walimah anaknya lulus sekolah, ada yang walimah ini walimah itu. Mohon maaf, kenapa para ulama ahli fikih membahas juga tentang walimah maulid di dalam itu? Karena tidak akan ada walimah apapun kecuali bersumber dari walimah lahirnya Rasulullah. Kita nggak tahu pernikahan kalau tidak ada Rasulullah. Tidak tahu ibadah haji kalau tidak ada Rasulullah. Tidak tahu khitan kalau tidak ada Rasulullah. Maka apa sumber itu? Maka sepantasnya kata ulama, orang yang memperingati walimah-walimah lainnya, kalau mereka tidak memperingati walimah Rasulullah, ini tidak baik. Jadi seharusnya sepantasnya yang lebih utama adalah kita memperingati walimahnya Nabi Muhammad. Seperti malam hari ini saya kagum luar biasa sama warga Villa Tangerang Elok bikin maulid. Itu gak tahu corona ya. Di mana-mana orang berani bikin maulid Pak Bu. Cuma di sini doang insya Allah. Mudah-mudahan emang kagak ada corona di sini. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal. Karena saya mau sendiri. Insya Allah saya yakin semua yang hadir di sini Allah kasih sehat akhir. Yakin saya. Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti juga bilang di dalam kitab Hasyiah I'anatul Talibin itu disebutkan. Beliau mengatakan dalam kitabnya Al-Wasail fi Syarhi Syama'il. Beliau menuliskan satu kitab mensyarahkan tentang syama'ilnya Rasulullah. Beliau ceritakan, kata beliau, "Mamin baitin au masjidin au mahallatin," kata beliau, tidaklah ada satu rumah atau satu masjid atau satu tempat padang lapangan atau apa mereka guri afihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibacakan maulidnya Rasulullah, kisahnya Rasulullah, diperingati maulidnya Rasulullah, illa huffat alaihimul malaikat, kecuali malaikat mengelilinginya. Amin. Malam hari ini malaikat keliling. Makanya tadi saya kayak muter-muter. Saya muter-muter nggak tahu. Terus apa lagi? Wa ammahumullah birrahmah, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat untuk. Amin. Makanya asyik tenang. Lalu kita kalau udah mahallul qiyam, berdiri dari marhaban, udah marhaban duluan ya. Coba rasakan, kata Imam Tajuddin As-Subki, Imam As-Subki bilang, itu orang yang melaksanakan marhaban berdiri, lahu unus kabir, dapatin kebahagiaan yang besar. Tadi kita ucapin ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, senang bahagia, tenang bahagia, lupa sama corona, lupa sama utang, lupa sama usaha. Mungkin bapak ibu yang waktu sini juga lupa sama itu, betul nggak? Kita dapat bahagia, makanya ketenangan hati. Bagaimana nggak mau bahagia, gimana nggak mau tenang? Sebab kita baca sholawat kepada Rasulullah, yang satu sholawat kita itu dibalas 10 sholawat dari Allah. 10 sholawat dari Allah, sholawat dari Allah itu artinya rahmat. Berarti satu sholawat yang kita baca dapat 10 rahmat. Nggak perlu 10 rahmat Allah, satu rahmat Allah turunkan buat kita semua hatinya pasti dalam ketenangan. Amin ya Allah ya Rabbal. Maka apa kata beliau? Mamin muslimin, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Imam Jalaluddin As-Suyuti salah satu pengarang kitab Tafsir Jalalain. Kalau bapak ibu suka ngaji tafsir, itu biasanya paling utama ngajinya sebelum tafsir-tafsir besar, bacanya Tafsir Jalalain dulu. Kenapa disebut Jalalain? Karena pengarangnya dua, namanya Jalaluddin. Yang satu namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Beliau bilang, apa kata beliau? Imam Jalaluddin As-Suyuti bilang, mamin muslimin guri afihi, mamin muslimin guri afihi baitihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat, paling luar biasa. Kagum saya sama tulisan ini, makanya kemarin saya broadcasting banyak. Kata beliau apa? Tidaklah seorang muslim yang baca maulidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya illa rafa'allahu baqta,
rumahnya. Insya Allah rumah kita nggak bakal kekeringan airnya. Ini ucapan ulama. Apalagi kata beliau, wal wabah, dan Allah angkat wabah. Kita baca maulid. Makanya saya katakan tadi, yakin yakin-yakinnya, insya Allah berkah malam hari ini kita baca maulid. Allah angkat wabah dari kampung kita, dari negeri kita. Amin ya Allah ya Rabbal. Kon sayangnya maulid banyak yang nggak ngasih baca maulid, itu dia. Makanya corona makin banyak. Insya Allah kalau kita baca maulid nggak akan ada namanya corona. Amin. Kemudian apa lagi kata beliau? Allah angkat al-baliyat, apa bala, musibah, diangkat semua. Orang yang baca maulid diangkat. Wan nakabat, dan kegelisahan. Makanya kita kadang-kadang suka sumpah, suka gelisah. Coba kita periksa. Wal haraq, kata beliau, dan juga kebakaran. Orang yang rumahnya baca maulid Nabi, insya Allah rumahnya gak bakal kebakaran. Apalagi kata beliau, wal bughd, wal hasad, dan mengangkat kebencian dari hati. Makanya mohon maaf, kalau orang ngaji maulid, ketemu sama orang yang gak benar maulid nih, ketemu sama orang, wah udah nih orang gak suka sama maulid dah. Pasti orang yang ngaji maulid gak ada di hatinya kebencian. Boleh cek. Walaupun kita ngaji maulid, kita dibenci. Wah ini baca maulid. Tapi orang kalau ngaji maulid, Allah angkat tuh kebencian. Coba ngeliat, oh ini orang ngaji maulid, ya udah kita jaga perasaannya. Dan memang semestinya begitu. Kalau dia nggak suka maulid, ya silakan. Tuh diangkat sama Allah, namanya al-bughd, kebencian. Wal hasad, iri dengki, diangkat sama Allah. Wa ainus su', dan mata yang buruk, penyakit mata, ain. Makanya insya Allah orang kalau baca maulid nggak kena ain. Dan yang lebih hebat lagi, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, hawwanallahu alaihi jawab munkar wa nakir. Orang yang baca maulid Nabi SAW nanti dimudahkan lisannya untuk menjawab malaikat munkar nakir di dalam kubur. Dan yang hebat lagi, Allah Subhanahu wa taala ja'alahu fi maq'adi sidq inda malikin muqtadir. Kata beliau, Allah bakal berikan kedudukan yang tinggi nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Sirri As-Saqafi, Imam Sirri ini ulama salaf. Makanya kita kalau dikatakan, ayo kita ikuti ajaran salaf. Ajaran salaf, tapi jangan lupa Pak Bu, kenali dulu ulama salafnya siapa. Sebab ada ulama salaf di antaranya Imam Junaid al-Baghdadi, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hambali. Di antaranya juga Imam Sirri As-Saqafi. Imam Sirri As-Saqafi ini luar biasa. Salah satu dari ulama salaf. Apa kata beliau? Ma min unasin, tidaklah seorang yang dia jalan bertujuan qasada, dia bertujuan untuk datang pembacaan maulid, illa waqad faza bil imanil akbar, kecuali dia ini sudah menang dengan keimanan besar. Kenapa kau disebut? Karena di dalam hatinya ketika mau hadir majelis maulid penuh rasa keimanan kepada Nabi Muhammad. Gimana gak mau menang imannya? Karena dia di dalam hatinya penuh rasa pengagungan kepada Rasulullah. Gimana gak mau menang imannya? Maka pesan dari ini semua, di dalam situasi yang menghadapi, yang kita hadapi sama-sama nih, ayo jangan lepas kita baca maulidnya Nabi Muhammad. Malah saya berharap Pak Bu dari pulang majelis ini, besok kalau bisa kita baca di rumah. Biar apa? Minta sama Allah berkah maulid di bulan maulid, insya Allah kita dapat perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya mohon maaf, jangan maulid cuma di masjidnya doang. Jangan maulid cuma di musholahnya doang atau di majelis taklimnya. Tapi usahakan maulid juga di rumah-rumah. Sebab insya Allah ada husn, ada benteng yang menjaga kita, di antaranya dari wabah, dari penyakit, insya Allah. Makanya ayo mulai sekarang hidupin, semangatin. Makanya saya senang kalau lihat anak muda ngaji, baca maulid, enak banget. Di tempat saya, di kampung saya ada musola, ada masjid. Itu masjid sampai sekarang maulidnya dari zaman kakek-kakeknya. Marhabannya juga beda sendiri. Saya bilang di marhaban saya kagak pernah dengar, ini zaman engkong kita dulu. Marhabannya antik, tapi resep. Kalau bahasa Sundanya resep, enak.
Tuh dari dulu. Dan sekarang kan kalau yang maulid dari dulu orang udah baca maulid. Makanya disebutkan juga oleh para ulama yang ngamalin maulid itu ulama-ulama besar. Yang ini Imam Hasan Al-Basri, kata Imam Hasan Al-Basri, saya kalau punya harta segunung Uhud bakal saya infakkan untuk pembacaan maulid Nabi Muhammad. Itu Imam Hasan Al-Basri, tabi'in. Dia sampai berucap seperti itu, dan banyak lagi keistimewaan itu. Kembali dari itu supaya ingin yang saya sampaikan kita jaga di diri. Kenapa? Karena banyak orang zaman sekarang hidup ketakutan. Yang ingin saya sampaikan, memberi semangat kepada jamaah yang hadir. Ayo mulai sekarang jangan lagi kita takut kecuali kepada Allah. Jangan panik Pak. Jangan khawatir. Ya, dalam hidup itu ada sebab, ada al-musabbib. Ada sebab yang perlu kita tempuh. Sekarang kita sedang menempuh sebab. Pengen apa? Pengen sehat. Apa anjurannya? Oh, anjurannya jaga jarak, pakai masker, pakai jalan. Saya juga bawa masker Pak, tuh bawa. Bukan saya kagak patuh saya. Jangan bilang saya kagak patuh, cuma saya kagak pakai. Saya lihat orang kagak. Saya bilang mungkin di Madura pakai masker. Saya dulu pakai masker. Pas lihat semua yang hadir di luar kagak ada pakai masker. Pakai saya lepas sendiri. Alhamdulillah kalau di sini masya Allah patuh semuanya pakai masker. Jaga aja. Ini namanya bentuk ikhtiar kita jalanin sabar. Tapi jangan lupa al-musabbibnya Allah. Jangan kita sibuk sama yang zahir, yang nampak sebabnya, tapi kita lupa pada Allah. Banyak orang yang sibuk dengan ketakutan yang nampak. Kita disibukin dengan penyakit, disibukin dengan virus, supaya takut sama virus, takut sama penyakit, tapi lupa takut sama Allah. Ini siapa? Dari mana kau bisa dikatakan kau usah jauh-jauh dari awal kita datang virus dan apa sholat Jumat nggak boleh? Itu namanya kita takut sama virus tapi lupa takut sama Allah. Itu kita lupa. Padahal mohon maaf, tidaklah penyakit akan menular kepada kita melainkan dengan izin Allah. Nabi bilang, la adawa wala tira wala safar wala hamah, kata Rasulullah. Tidak ada penyakit yang menular kecuali dengan izin Allah. Andai kita duduk dengan orang yang sakit, kalau Allah tidak menginginkan kita sakit, enggak bakal sakit. Andai kita duduk dengan orang yang sehat dengan kesehatan, tapi kalau Allah menginginkan kita sakit, kenapa? Kalau saya jauh-jauh yang namanya kematian, maksudnya virus corona membawa orang pada kematian, habib. Jadi kita mesti khawatir, jaga-jaga. Pak Abu, ingat yang nyiptain mati hidup kita Allah. Khalaqas siha wa saqam, khalaqal haya wal maut. Dalam tauhid, mana yang bicara tauhid? Kok di dalam hatinya enggak seperti dalam mulutnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, ya kullu nafsin dha'iqatul. Setiap yang menjawab pasti mati, artinya waktunya mati kita mati. Ketentuan Allah. Allah yang menciptakan hidup dan mati, Allah yang menciptakan sehat dan sakit. Oh, sekarang kita dibuat supaya takut kematian. Pak Abu, ingat waktunya mati kita mati. Dengan virus atau bukan dengan virus. Karena kematian itu tujuan. Yang lainnya itu penyebab, cuma sebab. Berapa banyak orang yang sibuk dengan sebab tapi lupa dengan al-musabbib Allah yang menentukan sebab. Makanya saya kasih satu logikanya. Kita sekarang sibuk nyari kerja supaya dapat rezeki. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kita lupa sama memberi rezeki. Betul atau salah? Sibuk kita sekolah sampai tinggi-tinggi supaya dapat rezeki. Tapi lupa. Karena apa? Tidak semua sebab itu selalu mengantarkan pada hasil. Itu hanya bentuk jalan ikhtiar. Kalau semua sebab mengantarkan pada hasil, kita pakai masker mengantarkan pada kesehatan, kita apa? Jaga jarak mengantarkan pada kesehatan. Berarti besok nggak akan ada orang yang kena corona kalau semua pakai masker. Contohnya lagi, kalau semua sebab itu mengantarkan pada hasil, ada orang kerja capek lelah, tiap hari ngangkat pasir, ngangkat batu, ngangkat semen, ngangkat kayu, tapi upahnya nggak seberapa. Ada orang kerja di depan komputer, AC dingin, santai, kopinya, tapi gajinya banyak. Kalau logika manusia, sebab itu kerja keras itu akan membawakan pada hasil,
Mestinya yang capek, yang lelah, yang kerja keras, yang angkat batu tiap hari, hasilnya lebih banyak dari yang santai-santai. Tapi lupa siapa pemberi Allah. Saya kasih contoh lagi logika. Mungkin ada bapak di sini ngerokok, datang ke warung beli rokok, di bungkus rokok ada tulisannya. Apa tulisannya? Rokok itu membunuhmu. Apa rokok mematikan apa ya? Kayak begitu ya. Dan memang para dokter pun mengatakan rokok itu memati. Sampai ada dokter bilang orang yang meninggal karena rokok lebih banyak yang meninggal daripada corona. Yang meninggal karena rokok lebih banyak daripada meninggal karena corona. Terus nanti kita ketemu orang rokok, hati-hati, rokok mati lu. Tiba-tiba ada kakek kakek umur 90 tahun masih ngerokok. Saya 90 tahun masih ngerokok, lagi mati-mati tuh. Ada anak muda umur 20 tahun masih ganteng, cakep, belum kawin mati. Mau ngomong apa kita? Mau bicara apa? Karena yang menentukan kematian bukan sebab, tapi Allah. Makanya saya bingung, kemarin ada orang meninggal, kenapa meninggal? Covid. Kenapa meninggal? Corona. Nah, kok berubah kata ajal dari corona? Lah orang dulu kan tanya, kenapa meninggal? Ajal. Kenapa meninggal? Berajalnya. Kenapa meninggal? Berajalnya. Jangan kalau kita bilang penyebabnya, tapi mereka mengingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan. Waktunya pulang, pulang. Makanya saya pengen tanamin biar kita yakin. Biar kita yakin sama Allah Subhanahu wa taala, hidup dan kematian kita ada di tangan Allah. Minimal dari yang saya ucapkan menambah imunitas kita, insya Allah menjaga daya tahan tubuh kita. Sehingga kita ketemu orang nggak ada rasa ketakutan. Ada orang ketemu orang ada rasa ketakutan, salaman nggak mau. Saya kemarin ada acara ya Allah sambil kita dulu ya pakai hati ya. Iya deh, nggak apa-apa pakai hati. Saya bilang tuh nggak mau salaman, takut katanya corona sampai keluarga saya Pak. Keluarga saya sendiri, paman saya mau salaman, yang namanya ponakan sama paman kan harus cium tangan, betul atau enggak? Saya baru mau cium tangan, ya dulu ya, corona nanti ya. Aduh, saya bilang kacau ini urusannya. Kacau ini urusannya. Lama-lama kan tadi saya sampaikan nggak akan menular penyakit kecuali dengan izin Allah. Kalau Allah yang mau menular. Kalau Allah tidak mau menular, mati tidak mati. Makanya dulu ada satu sahabat Nabi, namanya Sayyidina Khalid bin Walid. Siapa yang nggak tahu ceritanya? Sayyidina Khalid ini pahlawan perang, dijulukinya Saifullah, pedangnya Allah. Kalau sudah dapat julukan dari Rasulullah, pedangnya Allah, pedangnya Allah itu hebat. Dulu Sayyidina Hamzah dijuluki Asadullah, singa Allah. Sayyidina Khalid bin Walid dijuluki Saifullah, pedangnya Allah. Kira-kira pedangnya Allah ada yang bisa matahin nggak? Pedangnya Allah. Nyatanya betul, memang pahlawan perang yang luar biasa. Sayyidina Khalid pernah mengatakan, ini hadartu mi'atu ma'rakah, saya hadir 100 perang, bukan 100. Ini amatamanna amutu syahidan, saya rindu, saya pengen meninggal dunia syahid dalam peperangan. Tapi kan tadi saya sebutkan pedangnya Allah nggak ada yang bisa matahin. Ternyata apa? Meninggal dunia di atas tempat tidur 100 perang nggak mati-mati. Kira-kira gimana? Ada anak muda begitu tawuran 2 kali mati. Sampai apa? Waktu dimatikan jenazahnya, ada bekas 70 tusukan di dadanya. Nggak mati itu 70 tusukan, nggak mati. Gimana? Nggak hebat itu. Ada orang potong apel kena pisau mati, tetanus. Bisa kan? Sampai beliau pernah menuliskan satu tulisan sebelum meninggal, beliau tulis. Apa kata beliau? In lam yamut bi sayfi falyamut bi ghairihi tanawwa'atil asbab fal maut wal. Apa kata beliau? Saya kalau nggak mati karena pedang, pasti saya mati karena yang lain. Tanawwa'atil asbab, sebab kematian boleh beda-beda. Ada orang yang sakit, ada orang yang ingin meninggal, ada orang yang kecapean meninggal, yang kena jantung, ada yang masih kecil dan meninggal, ada yang tanpa sebab meninggal. Maka apa? Karena wakil asbabu fal maut wahid. Tapi yang namanya meninggal, yang namanya mati tetap sah.
mati. Artinya kita pasti mati. Makanya terakhir saya pesankan, hadirin, yang kita perlu takutkan bukan kematian, tapi dua yang perlu kita takutkan. Pertama, apa yang kita bawa mati. Tuh kita harus pikirkan. Tuh harus kita renungkan. Kalau yang namanya mati, kita pasti mati. Tapi pertanyaannya, apa yang kita bawa mati? Hidup kita gunakan untuk apa? Kalau hidup kita gunakan untuk taat beribadah kepada Allah, insya Allah jadi orang yang selamat nanti di akhirat. Tapi kalau hidup kita gunakan buat maksiat, buat benci sama orang, buat dengki sama orang, buat dendam sama orang, buat ngomongin kejelekan orang, hati-hati. Jangan sampai kita ngomongin kejelekan orang yang sekarang musimnya di media sosial. Kejelekan diumbar-umbar, kesalahan orang diumbar-umbar. Apa kata Nabi SAW? Orang yang suka ngomongin kejelekan orang, gibahin orang, itu orang yang paling pertama masuk neraka, kata Rasulullah. Jadi kalau pengen tahu orang yang pertama masuk neraka, orang yang suka ngomongin kejelekan orang. Sampai dibilang dalam hadis kata Nabi SAW, taubatnya dia, kalau dia taubat nih, ada orang suka ngomongin kejelekan orang, dia taubat, dia paling terakhir masuk surga. Hanya jangan sampai yang kita bawa keburukan. Makanya ayo mulai sekarang tingkatkan berkah daripada maulid malam hari ini. Kita pererat ukhuwah, kita teladani akhlak Rasulullah. Ayo kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa nolongin kita, tidak ada yang bisa bantu kita. Tentang corona, apa yang bisa bantu? Vaksin. Di Korea vaksin, Korea Selatan berapa orang coba vaksin mati? Kita mau dicoba lagi, apa aja? Saya nggak mau. Saya ngomongin nggak ada urusan, nggak mau saya. Saya punya vaksin sendiri, vaksin dari Allah dan Rasulullah. Setelah Allah ngajarin saya, dan tidur nabawi, betul nggak? Ada mana? Kata Allah, fiha syifa, ada kesembuhan. Terus ada haba sauda, kata Nabi, haba sauda jadi kita dawa likulida ilal maut, obat segala penyakit kecuali mati dong, ada obatnya atau kita mau ngapain kita lari-lari ke vaksin? Bagusnya isinya dari daging babi lagi. Kita mau kita pakai kayak gitu. Salah kita. Ya mohon maaf, ada batasannya, kamu. Bukannya artinya kita ngelawan, enggak, patuh. Saya bilang saya patuh, saya hormat. Apa yang saya kagak hormat? 2 bulan di rumah kagak keluar saya. Sampai undangan saya 100 dibatalin semua. Kamu kagak hormat kita, betul nggak? Cuma ada batas. Kalau buat mati kita mah enak aja lu. Gua baru selamat dari corona, lalu mati gua. Tuh, ada vaksinnya dari Nabi SAW. Makanya pesan dari saya, Pak, jangan lepas obat-obat yang Nabi ajarin. Madu, jangan lepas. Usahain kita. Itu udah lebih hebat, lebih indah. Sama rempah-rempah itu udah nggak ada duanya kan? Minum jahe merah, nggak ada duanya jahe merah. Apalagi kunyitnya keluar dengan duanya, alhamdulillah. Negara kita subur. Kata ulama-ulama Hollywood, Indonesia jannatul dunia, surga dunia Allah kasih di Indonesia. Apa yang nggak tumbuh? Emas ada, minyak ada, lempar kayu tumbuh pohon. Apa yang nggak ada di negeri kita, betul nggak? Yang nggak ada, yang ada isinya apa? Maling dong, banyak mana? Doang satu masalahnya di negeri kita ya. Banyak malingnya. Kalau nggak ada maling itu makmur semuanya. Kalah Dubai sama apa namanya, Bitung lebih modern dari Dubai bisa. Ya, balik lagi ke tadi. Tuh, yang kita perlu takutkan bukan kemati, bukan yang kita mati. Yang kedua, yang perlu kita takutkan keadaan apa kita mati. Kita lagi ibadah atau lagi maksiat, itu yang kita takutin. Itu aja. Makanya mendorong dengan ini supaya kita jangan lagi maksiat kepada Allah. Makanya waktu pertama sholat Jumat dilarang. Memang boleh kita nggak sholat Jumat kalau memang balak sudah menyeluruh. Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, disebutkan nggak usah balak menyeluruh. Pengantin baru aja boleh kagak sholat Jumat? Pengantin baru ya, jangan pengantin baru kelamaan sekali doang seminggu. Yang namanya pengantin baru kan boleh di kamar atau seminggu, kagak keluar. Boleh kagak sholat Jumat? Boleh juga tidur, boleh. Dan ada udzur dalam syariat. Itu pengantin
Baru jangan sebulan tapinya. Perlu ngatain baru sebulan kagak keluar. Ya kan? Memang boleh, tapi paling tidak kita ngerti. Sekarang kita lagi dapat ujian dari Allah, terus mau lari sama siapa? Kalau bukan kita lari ke Allah, minta tolong sama Allah, mau minta tolong ke siapa coba? Nih corona, virus, penyakit, bala, gempa dan lain. Siapa yang bisa nolongin kita? Gak ada. Harta bisa nolongin demi Allah kan? Berapa banyak orang kaya yang meninggal dunia? Dokter bisa nolong, dokternya nyerah, dokter bilang bantuin kita ya, jangan nggak pakai masker. Dokter bisa bantu. Jabatan bisa nolong, demi Allah nggak bisa. Berapa banyak sekda meninggal, berapa banyak wali kota meninggal. Saya kemarin ke Kalimantan Selatan, kalau sampai saya di Banjarmasin, ngomong tuh yang jemput, ada kabar duka siapa? Ada apa sih bilang? Wali kota Banjarbaru meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa sih bilang? Positif COVID. Bilang body COVID. Lagi saya, lagi Pak RT, lagi Pak RW, wali kota. Bukan bingung Pak RW ya. Terbaik-baik kamu sama saya. Itu rendangnya enak tadi soalnya. Gak ada yang bisa nolongin kita cuma Allah. Makanya kita punya masalah mulai dari siapa tadi sama Allah. Itu yang perlu kita khawatirkan. Pada waktu salat Jumat pertama ditutup, saya bilang kenapa ditutup ya Allah? Sayang, kalau kita punya masalah, ayolah ya Allah. Andai kita salat Jumat kita meninggal di masjid lebih baik daripada kita meninggal diam-diam di rumah. Meninggal dunia di masjid lagi sujud lagi ibadah, insya Allah menjadi hitungan meninggal dunia husnul khotimah. Makanya satu, jangan berhenti ibadah, jangan berhenti apapun keadaan, jangan nih zahir dunia yang menipu kita daripada Allah. Jangan sampai kita tertipu dari dunia. Ayo mulai sekarang ikatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya punya satu hal yang ingin saya berikan, tolong ini diamalkan kalau bisa, insya Allah. Tapi sebelum saya berikan, saya mau ajak baca sholawat dulu, boleh apa enggak? Mau bapak ibu baca sholawat? Mumpung ada band taboknya. Pulang jangan ya. Masih ada nggak kantornya? Kantornya bapak-bapak sini. Hah? Bapak-bapak? Oh kirain bapak-bapak sini, keren banget kantornya bapak-bapak. Biasanya bapak-bapak udah mahal 10 kantor. Ayo kita baca sholawat kan? Saya punya salawat bahasa Indonesia mengingatkan kita kepada Allah. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Baca sama-sama. Salatullah bila sudah
Gimana kalau kita sambung tahun-tahun depan? Kalau diundang lagi di sini. Mau disambung sekarang apa tahun depan? Emang bapak ibu pada semangat? Bu, corona nih. Pandemi. Ini nggak boleh malam-malam macamnya. Yang di sini lo belum berani ya. Masya Allah, mudah-mudahan dijaga semuanya. Nah, emang mesti berani Pak Bu. Nanti mau aja boleh. Demo boleh, masa kita maulid kagak boleh? Pilkada nggak boleh, masa maulid kagak boleh? Iya, kita mau sekarang doa, dan sekarang mohon maaf, di demo mana ada yang munajat sholawat biar penuh rahmat? Kagak ada. Nah, emang ada yang jadi demo-demo Islam lagi itu. Kalau demo-demo yang lain mana ada? Urusannya dunia semua. Jangan takut dunia. Dunia kita kan ada pemberi rezeki siapa? Saya mau tanya nih, satu aja tanya nih. Yang ngasih rezeki Nabi Sulaiman sampai kaya, sampai punya kerajaan yang hebat siapa? Sama yang ngasih rezeki kita sama apa beda? Ya, jangan takut dari segitu. Jangan khawatir, kalau kita minta, ngemis, kita aja kadang-kadang angkuh, sombong, nggak mau ngomong sama Allah, nggak mau minta sama Allah sayangnya kita minta ampun. Gimana minta ampun? Ya iya, nggak ada orang yang bisa kita ajak ngomong kecuali berbulan-bulan mau ngomong sama presiden, berbulan-bulan baru bisa. Oh ini kita mau ngomong sama Allah 5 kali sehari kita diajak, ayo ditungguin sama Allah. Mana yang mau ngomong? Mana yang mau minta? Apa nggak indah tuh sayangnya Allah sama kita? Apa nggak hebat sayangnya Allah sama kita? Tinggal kita ingin minta. Ini jadi gue sudah dituliskan jangan nih. Lanjut apa udah? Lanjut. Soalnya kalau enggak baca sebelah sini. Ya, kita baca kusidah ya. Tapi baca semuanya. Belum apa tadi? Di kubur ada ular berbisa
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, yang tadi saya sampaikan jangan dilupakan. Kita baca maulid, kita agungkan Rasulullah. Kalau kita mengagungkan, memuliakan Rasulullah, maka kita akan menang dengan keimanan yang besar. Dan insya Allah pembacaan maulid gak sia-sia. Di malam hari ini semua yang baca maulid, insya Allah Allah bakal berikan keberkahan. Yang lagi punya kekhawatiran ditenangkan hati. Yang lagi sulit ekonomi Allah luaskan rezeki. Yang lagi susah urusannya dipermudah Allah. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa pesan saya, jangan lagi ada kekhawatiran, jangan lagi ada kepanikan. Jangan takut, jalani sebab-sebab yang bisa buat kita sehat, jalani, nggak apa-apa, ikuti. Ya, semuanya kita ikuti dengan baik, insya Allah kita dijaga sama Allah, dilindungi sama Allah. Amal pesan saya itu tadi. Kenapa saya sampaikan madu apa saudara? Sebab kemarin ada satu orang cerita sama saya, dia punya toko jualan madu. Ada satu datang pembeli madu. Dia nggak bicara, setelah 2 minggu baru dia balik. Dia bilang apa? Dia waktu datang beli madu lagi positif katanya. Kalau kami yang toko, itu saya nggak tahu, saya tahu betul. Datang lagi positif dia. Tapi apa subhanallah tuh, dia bilang minum madu sembuh saya. Jadi mohon maaf Pak Bu, yang namanya corona bukan ada obatnya. Tingkat kematiannya disebutkan cuma 2%. Itu juga yang meninggal dunia. Kalau ditanya, dok ada yang meninggal dunia karena corona? Pasti jawabnya nggak ada. Meninggalnya kenapa? Karena penyakit bawaannya. Cuma kan kita ditakut-takutin karena corona ini, akhirnya semua jadi hancur nih. Ekonomi jadi hancur semuanya. Makanya sampai saya kemarin bilang nih, banyak orang yang bukan takut corona. Ada orang bilang sama saya, orang Jawa Barat bilang, Gobi, sekarang orang nggak takut corona, takut ekonomi hancur dia. Dia bilang begitu. Makanya terakhir pesan saya. Apa pesan saya? Minta ini amalan Rasulullah. Rasulullah itu tidak hamal amr, sholli rakaat. Nabi SAW itu kalau ada kebimbangan dalam setiap perkara, Nabi sholat 2 rakaat. Di antara yang dikatakan oleh para ulama ini namanya sholat hajat. Makanya saya berharap, ayo mungkin pulang malam hari ini sampai rumah sebelum tidur kita ambil air wudu, kita sholat 2 rakaat. Niatnya usolli sunnatal hajah rakaatan lillahi ta'ala. Kenapa saya ajarkan seperti ini? Karena mungkin yang hadisnya dia punya masalah ekonominya, ada masalah keluarganya, ada masalah anaknya, ada masalah urusan. Bagi masalah kita yang hajat kita ramai-ramai, makanya selain diniatkan hajat-hajat masing-masing, titip satu hajat yang terbesar, hajat kita semua, biar wabah musibah bala diangkat oleh Allah. Niatin. Sholatnya rakaat pertama baca ayat kursi, rakaat kedua baca akhir surat Al-Baqarah setelah Al-Fatihah. Setelah surat Al-Fatihah rakaat pertama baca ayat kursi, setelah surat Al-Fatihah rakaat kedua baca akhir surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi amana rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana bi sampai akhir. Tapi apa tambahin ketika sujud terakhir, baca setelah doa sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kita baca tasbihat al-baqiyatu sholihat 10 kali. Apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian apa lagi? Kemudian baca sholawat kepada Nabi Muhammad 10 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam 10 kali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, kita baca doa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikan untuk kami dalam kehidupan dunia ini yang takut, yang khawatir, yang bimbang, yang sedih, diberikan kebaikan di dunia dan di akhirat diberikan kebaikan. Maknanya apa? Supaya kita sholat hajat terserah diri sama Allah. Kalau perlu luapin hajat kita, luapin kesedihan kita, luapin isi hati kita, luapin kekhawatiran kita, luapin, sandarin semua kepada Allah. Insya Allah saya yakin kalau kita sholat hajat 2 rakaat, hajat kita diijabah oleh Allah. Apalagi kalau bisa sholat hajatnya berjamaah. Kapan habis sholat Jumat? Saya setiap khutbah habis sholat Jumat di mana aja jadwal saya ajak, ayo habis sholat Jumat nih sebelum doa yuk kita sholat hajat. Sebab banyak yang ngeluh tiap hari yang pergi di Instagram saya, Bib saya lagi gak kerja, Bib saya di PHK, saya di ini, saya di ini. Ini kan berarti hajat-hajatnya umat banyak. Terus kan kita gak bisa menulis satu persatu, yang bisa adalah Allah. Maka kita
kita serahkan itu, minta sama Allah. Mungkin Pak Bu, omongan saya sekarang belum terpakai, tapi nanti suatu saat Bapak Ibu ketemu hal yang mendesak, pasti insya Allah omongan saya ini bisa dipakai. Insya Allah. Kita sholat hajat, kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira bisa diamalin deh? Insya Allah Pak, mungkin di Masjid Jami habis Jumatan diamalkan. Sholat itu rakaat sebentar, nggak nyampe 10 menit, tapi hebatnya luar biasa. Dan saya temen ini bukan sekali, 2 kali. Pertama, diantaranya waktu saya di Kalimantan, ada satu orang bilang, "Bib, tolong bantuin saya punya hajat di sini." Saya bilang, "Ayo kita sholat hajat bareng-bareng." Ya insya Allah hajatnya dikabulkan. Sholat kita bareng-bareng, subhanallah, urusannya dilancarin semua. Yang kedua, ada satu rumah sakit, saya nggak perlu sebutin, satu rumah sakit saya ngajak. Di rumah sakit itu setiap sebulan sekali. Dia bilang, "Bib, ini rumah sakit mau ditutup sama pemerintah, izinnya nggak dikasih keluar." "Oh gitu ya. Tolong Bib, pengajian bulanan bikin bacaan apa kek?" Saya bilang, dia bilang mau baca Yasin, dia saya bilang iya baca Yasin, tapi yuk nanti saya ajakin. Pas nyampe saya bilang, yuk saya ajak semua yang hadir di sini, ambil air wudhu, kita sholat hajat. Sholat hajat kita sama Allah, niatin hajat. Habis ketemu kita nangis, "Bib, ya Allah, Bib, itu kayak nangis teman-teman udah 15 tahun kerja bareng di sini begini. Bahkan kita nggak enak Pak Bu, kalau ketemu orang yang curhat, sedih. Karena apa? Kita nggak pikirin diri kita sendiri, ini umat yang kita pikirin. Maka sebenarnya kita sholat hajat, subhanallah, sholat hajat, rapi sholat hajat, dapat seminggu, izinnya keluar lagi rumah sakit. Jadi nggak akan Allah mengecewakan kita, nggak akan Allah menyia-nyiakan hambanya. Apalagi keadaan kita seperti ini, insya Allah dari hikmah musibah dan apapun yang terjadi, hikmahnya kita semakin dekat dengan Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, jauh dari musibah, bala, bencana, dan Allah luaskan rezeki kita, Allah mudahkan urusan kita. Dan kalau kita punya urusan hutang, Allah lunaskan semua, dilimpahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita minta anak kita, keluarga, saudara, kerabat, dan kaum muslimin dilindungi oleh Allah. Bala, wabah, musibah diangkat oleh Allah. Ala kulli niyatin salihah wa ila haulatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon izin Ustaz Guru, saya pamit sebab saya harus lanjut ke Purwakarta. Ada pengajian bulanan di sana setiap hari Ahad akhir bulan. Jadi saya mohon izin langsung Pak, bukan kecintaan ya. Jangan bangun, ada acara berikutnya ini. Kalau ada yang bangun, saya doain buang-buang air. Ibu jangan suka dulu Bu, buang air artinya banyak. Ini ibu bisa buang air nih, benar nggak? Nih, saya punya satu pesan terakhir. Kita hidup di zaman fitnah, jangan gampang emosi. Jangan gampang emosi, lihat tulisan orang, lihat foto orang, lihat keadaan orang. Jangan biarin orang-orangnya. Kita cuma hidup kita. Sebab kenapa? Saya pernah ngetes. Ternyata orang itu senangnya marah-marah, senangnya emosi, senangnya berantem. Lagi kalau di jalanan, baru saya kalau itu mabuk. Tuh orang ini sekarang nih. Padahal kita diajarin sama Rasulullah untuk bersabar, menahan amarah. Kata Nabi Al-Qiyyi semantan kan sawami dari bapak ilmu. Orang yang bagus, orang yang cerdas, yang pintar kata Rasulullah, orang yang bisa menahan dirinya. Dia bisa nahan diri. Kenapa? Saya pernah ngetes begini Pak. Nih sama kayak tadi saya ucapin. Saya buat tulisan di media sosial. Tulisannya ini di Instagram. Masih ingat 2 tahun, 3 tahun yang lalu. Itu buat orang marah-marah sama saya. Saya diomelin, dikirimin besar nih Habib, nggak bener. Habib bid'ah kata dia. Macam-macam kan. Padahal tulisan saya begini. Orang yang masih merokok haram jadi imam. Saya dimarahin Pak. Semua orang mau sama saya. Padahal saya tulisnya orang yang masih merokok. Karena masih dalam bahasa Indonesia itu lagi, sambil, berjalan, berlangsung, betul nggak? Di mana-mana emang orang kalau masih merokok yang belum jadi imam. Orang yang matiin dulu rokoknya baru jadi imam. Betul yang salah Pak? Cuma karena orang kita senangnya marah-marah,
gitu ya. Contoh saya bilang, ibu masih makan nggak boleh sholat. Kan masih makan. Habis itu makannya baru sholat. Betul nggak? Kayaknya ibu pesan saya jangan marah-marah. Nih kata orang itu kan ya. Betul. Oh pasar kemis, kira itu. Bahasa jual kalau itu tadi. Kata orang pasar kemis, di pasar kemis azan nggak boleh kencang-kencang. Jadi panjang nih ceramahnya. Di sini nggak diundang lagi di sini ya. Kata orang pasar kemis, azan di pasar kemis nggak boleh kencang-kencang. Saya bilang kenapa nggak boleh kencang-kencang? Azan biar kencang. Kalau perlu pakai speaker, biar semua orang dengar. Biar datang ke masjid sholat. Nggak boleh nih, nggak boleh gimana? Nggak boleh. Ada di pasar kemis itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak boleh kencang. Kata orang pasar kemis. Lagi ya. Kata orang pasar kemis nih, wudu nggak boleh pakai celana. Ya saya bilang kenapa nggak boleh pakai celana? Wudu justru pakai celana, nggak pakai celana. Silakan kalau di rumah, kalau di masjid dilihatin orang. Nggak boleh, nggak sah wudu pakai celana. Saya bilang gimana ceritanya nggak sah? Nggak boleh, wudu itu harus pakai air, bukan pakai celana. Itu benar juga ya. Makanya jangan salah paham. Jangan salah paham. Ini anak muda nih, jangan demen nama mau hujat orang, nyalahin orang, salah paham. Coba kita dijaga sama Allah. Amin. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami sampaikan terima kasih kepada